Nah, ini dia yang ikonik juga ya di Aerox ini. Tapi ini total modifikasi berapa ini? 100 jutaan. Nah, proyek pertama gua ini motor. Total modifikasi berapa yang ini? 350-an. Mungkin orang pertama yang pakai bak tanutong di Indonesia dipasang di X-Max itu gue. Ada Chevrolet C10. Kita dengarkan suara John. Waduh. Yo, what up, people? Back again with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Apa coba di KR TV. Terima kasih buat Roy, people like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten yang sangat spesial lagi, Roy people. Hidden gem ya. Tempat ini walaupun tersembunyi tapi isinya wow, gokil. Banyak King Kong ya. Kita hari ini akan ngebahas tentang ngabers-ngabersan lagi. Let's go. Nah, ini dia yang empu-empunya tempat nih, Om Nakano. Om Tato ya, bisa dibilang ya? Jangan Om Nakano, sekarang Om Tato. Udah Om ganti. Tato. Soalnya sama, kita tatoan. Tatoan tapi tidak pakai narkoba. Oh, enggak dong. Minum aja kita seliwir langsung. Tatoan? Takut istri nggak? Itu jangan mulai dah. Karena istrinya nggak nonton YouTube, jadi kita boleh konten sama dia. Betul. Karena kebetulan istrinya beliau nggak tahu ini ada mobilnya, ada motor juga di dalam tuh ya, ada cewek lagi di dalam rumah gitu ya, bikin rumah tangga langsung hancur. Kacau. Oke, hari ini kita akan ngebahas lagi tentang pengabersan duniawi. Ya. Kita akan ngebahas tentang motor karena kebetulan motor Om Tato ini banyak banget. Terus juga beliau udah bikin motor banyak sekali yang dapat piala ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih bisa menang. Tapi sebelum kita ke kiri, di sini juga banyak sekali nih. Kalau di sini harta karun, di sini harta orang. Harta orang. Paling enak tau nggak apa? Apa? Ngitungin harta orang. Oh, itu paling enak. Aman. Karena kita aman, nggak kena pajak ya kan? Aman. Kalau harta orang. Kita tinggal pakai doang kan? Kita tinggal pakai. Oh, ada Rubicon, cakep ya. Ini Rubicon bisa masuk ke dalam sini, gokil juga loh. Dalam ada lagi. Ada lagi ya? Tadi tembus. Oh iya bener. Pokoknya hidden lah. Hidden gem ya. Bener-bener. Ada Chevrolet C10. Nah, kalau model kan harta orang, jadi gua nggak terlalu mengerti di mobil. Oh, lu mobil nggak ngerti. Karena lu anaknya motor. Anak motor. Kalau di Black jiwanya oli motor. Ya, mesran. Oh, mesra. Zaman dulu banget anjir. Tua banget gue ya. Tua banget. Jangan terlalu kelihatan umurnya dong. Oh, iya, betul. Itu ada C10 ya, ada wah, banyak banget. Ini kebetulan bukan punya lu ya. Kan. Waduh. Bus. Ngamuk ya, guys. Gila. Coba kita lihat mesinnya. Waduh, wertak ya. Berapa cc ini? Coba gas lagi. Kita dengarkan suara John. Waduh. Gila, ini sih tetangga ngamuk ini. Oke. Kita langsung ngebahas yang lu punya air ya. Oke. Di dalam ini ada apa, Pak? Ya, ini sebenarnya bukan karya ya, ini garasi. Namanya Nakano Garage. Awalnya dari hobi, terus banyak teman yang bisa minta dibikinin motornya. Oke. Kita bisa itu buat daily, buat harian, buat kontes juga bisa. Oke, berarti lu bisa dibilang konseptor gitu ya? Ya, lebih ini sih ke psikiater kayaknya gue. Psikiater emang orang sakit jiwa. Yang masuk sini sakit jiwa semua. Oh, Orang sakit nggak jiwa punya otak semua ya? Nggak punya akal. Nggak punya akal yang jernih gitu ya? Iya, betul. Iya. Jadi kita harus kasih doktrin yang benar. Oke. Kalau nggak, salah kiblat. Bener. Iya. Enggak, kalau salah duitnya ke orang mendingan duit gitu. Beli lu ya, bener juga. Oke guys, jadi tonton video ini sampai habis ya. Buat lo pecinta Matic atau pecinta modifikasi motor, boleh tonton video ini sampai habis. Kita akan buka ini 1, 2, 3. Gokil.
Gokil, garasi atau apa sih nih? Pameran, Bos. Oh, pameran. Ini tempat showcase ya? Oke. Lebih tepatnya garasi sebenarnya. Garasinya, guys. Jadi ide-ide, unek-unek, modifikasi, semua kita ada di sini semua. Tapi nggak yang bongkar-bongkar kotor di sini? Bukan. Tapi Oke. lebih ke konsep bikin. Lu konsepin di sini. Ya, motor dari nol. Nggak harus dari nol sebenarnya sih. Tapi lebih ke dari total keseluruhan modifikasi. Mungkin Raw People juga udah tahu ya, kalau di Instagram Nakano RH80. RH80. Awalnya dari hobi. Awalnya dari kontes sebenarnya. Nakano itu artinya? Jadi bukan arti. Kalau kita ngomong Nakano itu rada panjang. Sebelum dipakai nama Nakano itu sebenarnya nama gue Rifki Hidayat 1350 IG-nya. Nah, waktu itu gue memang selalu fokusnya di kontes. Gue kontes tuh udah dari tahun 2005, Roy. Sampai 2008 mulai lagi main di 2017. Terus karena modifikasi gue rata-rata hampir keseluruhan. Total Jadi body. mau nggak mau kayak kita pingin dapat apa reward lah istilahnya buat happy kepuasan, kita larinya ke kompetisi. Mulai dari kayak custom maxing, acara-acara kompetisi di Yamaha nasionalan. Terus kalau lagi nggak ada nasionalan, kita kan banyak event-event kontesan yang per minggu, ya kita ikutin terus. Nah dari situ kalau nggak salah kita kena COVID tuh di tahun 2019 kalau nggak salah. Semua event nggak ada, kontesan nggak ada, kita udah bikin motor cakep-cakep, nggak ada wadahnya. Nah waktu itu teman ada yang ngabarin, motor lu cakep-cakep kenapa nggak muter-muter aja di Senopati gitu, kayak arah-arah San Mori gitu. Nanti di jalan banyak yang fotoin, Jadi FGFG. Nah, FGFG jalanan istilahnya kan. Nah, di situ supaya lu bisa diinget harus ada ciri khas. Oke. Nah, waktu itu gue suka namanya helm Arai, dan Arai itu identik dengan Nakano, Shinya Nakano, dengan yang mata Tadao itu, mata belok. Nah, jadi gue beli itu helm, gue airbrush motor gue dengan motif helm. Jadi kalau gue lewat situ pasti ditandainnya Om Nakano. Om Nakano. Nah gitu. Oh itu kalau lo di tag sama si FGFG-nya itu, lo tinggal tag aja misalnya hasil foto lo di tag. Jadi ketahuan Om Nakano. Nah jadi gue rubah pakai Nakano, tetap ada RH80-nya. 80 tanggal lahir. Betul, 80 tua banget. Jadi gara-gara buat tanda waktu pas lo di foto, jadi orang ngetek lempar fotonya itu buat ciri khas gitu. Ciri Dari khas. jauh udah ketahuan nih pakai helm Nakano, motornya motif Nakano, pasti Om Nakano gitu. Oke. Makanya gue pakai nama itu, dan lama-lama tuh kan di 2022 udah mulai open lagi tuh di kontesan kan. Ya jadi gue tetap pakai si Nakano IG-nya Nakano itu. Motor pertama itu apa itu? Aerox, motor gue Aerox. Aerox, tapi bukan Aerox yang ini. Aerox yang lu punya Jo, yang ini. connected. Oh, connected. Yang pertama yang old, tapi Yang old. mulai di Senopati itu udah pakai yang connected. Itu airbrush-nya Nakano Star waktu Nakano itu. Star, Ya, jadi oke. helmnya Nakano Star, jaketnya putih, celananya putih, pokoknya serba putih deh, melayang gitu. kalau malam-malam dikira setan ya kan. Pokoknya jadi kita buat tanda, tapi waktu itu udah mulai kontes lagi, tapi gue nggak dibalikin namanya, malah jadi dikenalnya Ciri khas baru ya? jadi ciri khas. Ciri khas gitu. baru Nakano. Nah, makanya jadi kita masukin Nakano, tapi nggak ada garasinya. Oke. Gitu. Lama-lama banyak orang yang minta dibikinin airbrush, body, dibikinin motor, dikonsepin, entah itu bisa buat di daily, bisa buat di kontesan. Jadi ada masukan, wah lu kenapa nggak buka garasi aja, lebih ke proyekan lah istilahnya Oke. gitu. Nah terrealisasi lah sekarang. Oh, jadi berarti awalnya iseng ya? Iseng. Iseng-iseng, gara-gara COVID, ternyata bawa berkah. Betul, jadi kan kita nggak tahu nih, udah bikinin motor cakep-cakep, nggak ada wadahnya, nggak ada Iya, event, iya. mau offline aja, mau online aja nggak ada gitu. Bener. Padahal cuma tinggal posting-posting, tinggal dipilih aja motornya. Bener. Tapi kan kalau penilaian online itu kayak nggak real. Gitu. Nggak real, karena foto bisa ditacap kan? Betul, karena detail itu kan harus dilihat dengan mata langsung, sendiri. kolong-kolong apa semua gitu. Oke. Jadi kalau untuk penilaian kontes online itu rada susah. Oke, kita langsung lihat ini. Ada X-Max. Betul, ini X-Max Connected ya. tahun 2023. Kita lihat di sini ada dua X-Max ya. Ya. Yang kiri dan yang kanan. Kita mulai dari mana nih kira-kira? Mungkin lebih enak dari sini. Yang kanan. Karena awal mulanya ada X-Max yang lain, awal mulanya si Jagur gitu. Si Jagur Ya, ini. Jadi pribadi ini motor pribadi gua yang gua kasih nama Jagur selama ini.
Jaguar itu kalau nggak salah sampai sekarang itu kalau diikutin postingan ya, mungkin udah sampai 10 sampai 12 kali ganti baju. Oh, ganti baju? Iya, kalau lu nggak mandi, nggak ganti baju, gatal-gatal kan. Kalau dia juga sama ya? gatal juga dia. Posisi yang sekarang ini udah nggak kontes, jadi udah ini baju standar. rumah berarti ya? Standar, ini baju tidur. Baju tidur, lagi tidur nih ya. Oke, si Jaguar ini udah diapain aja sih? Dari total keseluruhan sih, aksesoris kita udah semua ganti. Dari kaki-kaki, suspensi, bodi, setang, pengereman, lampu, karbon, terus dari perbiletan, dari bak CNC-nya, cover magnetnya semua udah pakai bilet. Ini berarti hampir semua? Udah semua nih yang istilahnya diganti. Yang bisa diganti semuanya. Betul, total ya? Betul. Kecuali tadi gue bilang mata kucingnya belum diganti. Ya, jadi awalnya di dunia X-Max sampai sekarang mungkin kalau salah ya tinggal ralat. Rata-rata orang bisa ambil inspirasinya dari si Jaguar dari awalnya. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu menurut gue mungkin momen ya. Waktu pas keluar itu X-Max itu di tahun 2022 November akhir kalau nggak salah. Itu di IMOS. Nah waktu itu 10 hari dari IMOS itu langsung gue beli ini motor. Tapi sebelum motor ini datang, partnya udah ada semua gue. Oh udah konsepin? Ya udah gue konsepin. Karena X-Max itu bukan hal yang baru. Karena X-Max-nya udah ada dari tahun 2016 kalau nggak salah. Iya. Tapi yang old. Karena rumornya di 2019 itu anak-anak X-Max udah sebagian pada ngejualin karena rumornya 2022 bakalan keluar all new X-Max. Nah kalau ini apa yang bedain konsepnya dari yang lain? Jadi kalau ini sih lebih main di aksesoris. Jadi secara konsep memang nggak ada temanya, cuma polosan aja. Tapi gue bikin pemanis kayak pakai stripping UV gini, biar nggak sepi lah istilahnya. Ini lu bikin sendiri? Bikin sama orang. Bahannya dari PPF, tapi dia di printing, di motif. Kalau gue kan cari yang biar kontrasnya aja. Misalnya abu-abu ketemu silver, ketemu hitam, ketemu merah tuh kayaknya udah perpaduan yang pas ya. Pas kalau gue bilang. Pelek udah ganti. Kaliper udah ganti, shocknya juga udah pakai USD. Bodi kasar semua udah di Kevlar, udah di combine sekalian sama yang repaintnya. Knalpot juga udah titanium, pengereman juga belakang, jok juga udah di custom. Jok custom papas ya? Ya, stang juga udah diganti model T-Max. Semua udah pakai fittingan, atas bawah udah pakai fittingan, pakai Stobli. Ini udah dapat apa aja? Jadi kalau kita ngomong track recordnya Jaguar, dari waktu kalau gue dulu gua kasih nama Jaguar V1. Ya, nah dari 1 sampai ke 10 itu mempertahankan juara 1. Tapi ya kita ngomong eventnya memang nggak semua event, tapi dari setiap pas ganti baju itu Jaguar itu selalu mendapatkan juara 1. Jadi mempertahankan juaranya. Buat ini juara 1 terus ya? Ya. Kok bisa? Gue juga nggak tahu. Apa lo kenal jurinya? Nggak, mungkin ordal. Ciri khas Jaguar dulu, jadi setiap satu event itu atau 2 event itu gue selalu ganti body. Jadi mungkin fresh ya, dan ada beberapa part yang di-upgrade juga. Jadi keluar di 2022, 2023 sampai perkembangan sampai 2025 itu kan aksesoris berkembang terus. Betul. Tadinya nggak ada bilet, sekarang udah jadi bilet. Gitu. Jadi kalau lu ngikutin dari awal sampai sekarang, meskipun bodinya ganti-ganti warna, tapi aksesorisnya selalu di-upgrade. Terutama mungkin konsep gue ini. Orang-orang belum pakai, gue harus udah pakai. Kayak gitu. Contohnya dulu bak bilet Tanutong. Nah, yang sekarang orang-orang semua kan pada pakai bak CVT full bilet. Nah, gue dulu waktu itu mungkin orang pertama yang pakai bak Tanutong di Indonesia dipasang di X-Max itu gue. Jadi kalau di kontes itu harus cari momen sama cari orang yang belum pernah pakai tapi lu udah pakai duluan. Jadi harus ada inovasi lah. Inovasi di motor lu apa yang orang-orang nggak ada tapi nilai plusnya di motor lu ada. Logikanya kayak gitu kalau di kontesan. Sama duit. Butuh duit juga. Sekarang butuh banget. Iya kan? Mahal kalau nggak Pak? Sebenarnya karena ya gue balik lagi ya, gue ikutin perkembangan modifikasi ya bukan sebentar ya. Modifikasi itu memang udah beda banget seperti dulu gitu. Kalau dulu itu lu nggak harus dengan barang yang mahal di motor lu, gitu ya? Bahkan barang yang palsu pun motor lu bisa menang karena bener-bener dilihat dari tema motor lu, kreativitas berarti ya, perpaduannya. Jadi nggak harus barang mahal. Tapi kalau gue lihat sekarang sih mahal itu perlu ya. Penting. Buat penjurian. Tapi sampai saat ini motor gue sih tetap sama. Barang boleh mahal, tapi nggak harus yang paling mahal. Logika gue begitu.
By the way, ini ada Jaguar. Ini Ya. juga X-Max ya? Nah, sebelum kita pindah, setiap motor yang gue bikin dari nol, selalu gue kasih limited edition. With my passion. Nah, ini Jaguar Nomor 01. Oke, ini nomor 1 ya? Ya. Nah, proyek pertama gue ini motor. X-Max juga? X-Max juga. Awalnya gue kenal di pameran, dia lihat motor gue, suka konsepnya, dia beli body gue, terus dia pasang ke motornya, kok nggak kayak motor yang dia lihat? Karena mindsetnya dia pikirnya cuma ganti body aja, motor kelihatannya sama. Kalau nggak taunya peritilannya, dia nggak memikirkan sampai situ. Makanya nih project yang 11-12 dengan Jaguar, ini motor. Yang ini X-Max ya? Ya, jadi 11-12 logikanya. Bahkan untuk sampai sekarang, untuk saat ini, mungkin barang Jaguar itu udah kalah mahal sama dia. Tapi perpaduannya, touchingnya, lebih detailnya, perpaduan main bautnya. Nah, ini sama seperti di body di Jaguar yang sebelum dia belum pensiun nih. Oh, ini konsepnya Ini konsepnya dari Helm Sui. Waktu itu yang pakai Marquez. Waktu di Motegi, namanya Motegi 5 di Jepang 2024. Oh, cakep ya. Detail Iya, Jepang banget. ya. Jepang banget. Ada Darumadolnya. Wah, Ada kucingnya. Total modifikasi berapa yang ini? Kalau ini dia masuk ke gua itu udah hampir 350-an. 350 juta? Iya. Modif X-Max ini? Iya. Buset. Jadi upgrade barang, beli barang, upgrade barang. Jadi bukan langsung 350 juta, enggak. Tapi total ya? Dari total keseluruhan dia udah ngabisin. Jadi 350. dia kan udah ganti body sampai sekarang udah 4 kali. Oke, V4 dia ya. bikin body, dia jual ke orang, dia jual rugi. Yang penting punya duit lebih, tapi bikin lagi. Jadi dikalkulasinya seperti itu. Udah masuk duitnya kayak gitu. Dan ini barang-barangnya juga lumayan. Yang paling mahal nih dari X-Max ini apa aja? Dari pelek. Peleknya? Pelek aja udah 20 lebih. Peleknya ada 20. Ya, Terus upside down 18-an. 11, sudah 38 tuh. Ya, master RAM set udah hampir 30-an. 30, udah berarti 68. Shockbreaker belakang X2 aja kan udah hampir 24-an. Terus dia udah pakai fittingan. Itu kurang lebih shockbreaker udah 35-an. Wah. Belum arm, belum kaliper, belum knalpot. Knalpot ini limited. Yang black edition, terus dia udah ada jacknya. Ini kalau nggak salah kisaran 24-an. 24 juta? Iya. Suaranya kayak gimana? Suaranya. Kita dengerin ya. Udah ada musiknya ya kalau ini ya? Udah, tapi lebih ke Bluetooth sih. Oh, ada speaker berarti nih? Lu harus pasang. Bisa kalau pasang speaker. Belum tapi? Belum. Nah, ini aja saklar pakai Ducati. Saklarnya Ducati? Iya. Anjay. Pakai Ducati. Aduh. Lampu juga udah lumayan. Lampu udah bilet ya? Lampu hampir 12 jutaan. Lampu 12 juta. Dia udah ada ala-ala mata gitu. Ada matanya. Ini bisa ganti-ganti suriken. Udah custom? Ya. Oke. Dari kevlaran, dari pengecetan, baut. Ini buat apa nih? Ini suspensinya dia belakang. Oh. Jadi dia setel ribbonnya elektrik. Oke, bisa diatur ya? Bisa diatur. Jadi kalau selama ini kan biasa lu puter. Kalau dia lu tinggal setting aja. Jadi ada 2 settingan. Yang satu buat jalan lurus, istilahnya nggak bumpy. Yang satu buat bumpy. Oke. Jadi lagi lu jalan gitu. Ya, misalnya kan ini kan yang Sport. ini beda lagi. Ini yang S, ini yang comfort, ini yang sport. Oh, tinggal pencet ya? Ya, jadi otomatis ribbon sama settingannya dia rubah sendiri. Oh, oke, udah elektrik semua. Suaranya cakep juga ya. Mantap, John. Gila, 350 juta ya. Jadi buat yang mau main X-Max harus lebih dari 350 juta. Mungkin ini bukan yang paling mahal, banyak yang lebih mahal. Tapi ya balik lagi konsep sih sebenarnya. Konsepnya sendiri ya? Dibalikin lagi masing-masing sesuai dengan budget. Ini lu puas nih, emang ini? Puas, kalau ini puas. Dan ini memang bener-bener dikasih bener-bener kebebasan untuk modifikasi selera gua. Jadi orangnya tuh bener-bener nggak ikut campur. Percaya ya, lu ya? Ya. Lu, jadi lebih leluasa ya? bahkan ada beberapa kali dia nawarin, lu mau beli ini nggak yang lebih mahal? Gua nggak suruh beli itu. Wah, baik lu. Iyalah. Mendingan kasih gue aja. Tapi bini lu tahu nggak nih modif lu mahal gini? Awalnya mungkin nggak tahu, tapi mungkin karena dia udah lihat selama ini transaksi temen gua udah segitu, pasti kan motor lakinya nggak mungkin nggak segitu kan. Tapi karena dia lihat sekarang udah menghasilkan, istilahnya paling nggak udah bisa beli susu gitu? Ya, beli susu, beli tas, bayar uang sekolah. Ya kan? Sekolah mahal loh, John. Sekolah mahal. Ya, jadi mungkin dia
Support. Merem aja. Oke, berarti kalau kalau seorang builder atau konseptor gini ya, lebih sayang istri atau lebih sayang motor? Harus pintar-pintar menempatkan diri. Kalau di rumah sayang istri. Kalau di sini? Kalau di sini sayang motor dong. Masa Pilih motor yang hilang, istri hilang. panik motor hilang? Hilang. Istri hilang? Nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang. Lu nggak usah mancing. Oke guys. Ya, namanya juga anak motor, anak mobil tuh pasti pertanyaannya begitu ya. Lu bisa yang motor atau Mainan laki, Bos. Mainan laki. nggak bisa di-compare ya? Nggak bisa. Ya, satu Kalau kan- dia mainan tas, mainan sepatu, Bener. Jadi nggak boleh komplain. Oke Iya. guys, kita lanjut ya daripada perang dunia ya, obat di rumah. Obat pusing nih, obat pusing. Yang bisa Oh, maksudnya di rumah tuh pusing. mending kita pindah motor. Masa tatoan takut istri? Pancing terus. Orang tato kan izin istri. Oh, izin. Tapi minta maaf. Dari tato gimana? Oh, iya. Oke, ini banyak ini ya, penghargaan. Ya, ini dari gua mulai di 2017. Iya. Kumpulin. Masih banyak sih itu kalau dibawa, kalau mau pulang boleh. Mau kalau pulang mau boleh ya. Oke, Kalau tapi ya ini dikiloin laku juga nggak apa-apa sebenarnya. emang orang kontes tuh menurut gua agak-agak gila. Karena hadiah kontesnya nih, hadiah kontes cuma 2 juta, 3 juta, 1 juta. Modal kontesnya berapa anjir? Lu Nggak sebanding dengan kepuasan. iya sih, lu kontes aja udah ngeluarin duit lebih dari segini. Jangan kalau ini sengaja yang ditempel ada nominal ya, yang nggak ada nominalnya nggak ditempel. Oh iya. Lu pernah nggak juara Pantura. satu dapat 300.000? Serius? Serius, pulangin cuma uang daftar lu 300.000 doang? 300.000. Oh, gila. Pokoknya gini nih, gue kasih bocorannya. Misalnya gini, kalau flyer kayak event kontes, kalau cuma ada tulisannya uang tunai plus piagam plus sertifikat, berarti apa? Nggak nentu lu dapat berapa Dapat juta. berapa, iya. Dia lihat pesertanya berapa, dibagi duitnya biar lu nenteng nggak tangan kosong. Iya, formalitas. Iya, sekarang kalau ada tulisan 3 juta aja ada batas peserta. Oh, ya. Ya, tapi ini kan kepuasan nggak bisa dinilai sama Tapi uang. beda ya kalau sama nasional ya. Kalau juara nasional itu udah fix, mau pesertanya cuma 2 kayak kalau memang hadiahnya 6 juta atau 10 juta ya udah jelas. Dapatnya segitu ya? Oke. Kalau di nasional Yamaha bahkan dulu juara satunya dapat motor. Oke, kita lanjut. Karena kebetulan di sini rata-rata Yamaha semua ya. Ya, Nggak ada karena Honda loh. karena pertama teman-teman gue banyak orang makainya Yamaha. Dulu gue main Honda juga. Oh, lu main Honda. Di Honda modifikasi sempat juara nasional juga di tahun 2019 sama 2022 waktu itu. Oke. Nah, ini dia yang salah satu ikonik juga ya dari lu ya. Ya. Si Aerox ini. Betul. Jadi ini waktu itu bikin Aerox ini momennya sama kayak gue bikin Jaguar. Jadi waktu pas dia keluar nggak lama langsung digeber. Terus waktu itu ngejar acaranya Aerox Society. Oke. Aerox Society itu memang kontesnya hanya untuk para Aerox istilahnya. Aerox only ya. Dan waktu itu di Aerox Society Jabodetabek kebetulan ini jadi the king. Nah ini nih ada. Wih, King of Aerox ya. Ya, tapi ya maksudnya kalau mau defense sekarang banyak yang lebih hedon dari ini. Tapi menurut lu ya, Ya. lu udah pernah lihat motor gua kan? Pernah dong. Apa yang kurang menurut lu? Airbrush kalau gue bilang. Airbrush? Terlalu polos. Terlalu polos ya? Iya terlalu polos kalau gue bilang. Oke. Tapi gini ya, selera anak Aerox itu beda dengan X-Max. Aerox itu kan kalangannya memang anak muda yang lebih ke Energi. ngabers ya. Yoi. Kalau di Aerox itu memang banyak jarang yang airbrush, banyak yang polosan. Iya. Gitu. Tapi kalau lihat motor polos itu kayak sepi aja. Gatel ya tangan lu Sepi ya? aja. Pengen airbrush gitu? Meskipun motor gue polosan nih, misalnya merah, tetap aja gue pasangin stripping. Ada strippingnya ya? Kalau dekal-dekal. kita ngomong kan jadi buat pemanis lah istilahnya. Betul. Terlalu polos berarti? Kalau menurut gua. Iya. Tungguin ya guys, nanti pokoknya tungguin. Kalau Reveno-nya udah oke. Udah oke? Udah oke dah. Udah oke. Nggak semua orang punya Reveno. Iya dong. Nanti gue juga akan ngeluarin lagu buat People. Ngabers judulnya, tungguin aja ya. Cocok nih. Tadi gue mau pinjem nih buat foto. Ya tinggal bawa aja kok. Ini bisa di Kemarin jalan kan nggak? bisa dong. Orang San Mori sering kok. Pasar Mori sering ya? Sering. Pakai helmnya WSBK. Wih, cakep ya. WSBK yang rainbow juga. Jadi Sesuai tema ya? Betul. Beuh, cakep. Siapa tahu. Mungkin aja nanti pas lu pakai itu helm dipanggilnya bukan Om Nakan, Om Haga. Siapa tahu Arai mau sponsor. Wish, tapi kayaknya nggak mungkin.
Siapa tahu? Tapi gue ada underestimate. Dilihat itu kita bikin lagu ngabers kan ternyata wah sampai keluar negeri kan panggil. Oh, itu siapa ya? Iya gitu siapa tahu. Kita mimpi dulu. Orang waktu pas gue kan pernah di event apa? Shinya Nakano bikin keluarin yang Shuriken Gold. Jadi yang punya helm Shuriken Gold kan bisa tanda tangan sama Shinya Nakano-nya. Ditanya aja Shinya Nakano nggak tahu orang Indonesia ada yang punya helm motornya begitu. Oh iya. Iya nggak tahu. Kurang update ya. Kurang update. Mikirannya balapan mulu. Otaknya udah isi balapan. Gimana nih trek-trek ya? Oke, tapi ini kemarin lu kenapa tiba-tiba kepikiran pakai motif ini? Jadi awalnya waktu pas gue dikasih project motor ini, tadinya gue mau bikin motifnya lebih ke R1. Oh. R1 itu jadi bikin lebih ke motor ini bener-bener nge-branding si Yamaha-nya lah. Jadi lebih ke warna. Makanya nih kevlarannya terlalu banyak kan di bodi alusnya. Karena kemarin gue udah pikirin tuh pengennya bikinnya kayak motif-motif R1. Jadi stripping biru doang. Ada font block Yamaha-nya. Iya. Lebih dibikin seperti looks racing lah gitu. Iya. Tapi setelah gue pikirin, setelah event Aerox Society, ini motor mau dibawa kemana? Misalnya kan pasti kan ke kontesan-kontesan kayak gini juga kan? Iya. Nah menurut gua motifnya itu takutnya terlalu simple. Iya betul. Nah karena di kontesan seperti ini tuh bukan norak tapi butuh yang cerah, eye catching lah ya. Eye catching gitu. Jadi kebetulan waktu pas gue pilih motif ini helmnya juga pas PO kan. WSBK, Haga WSBK itu yang alias Rainbow itu kalau nggak salah rebound dari RR5 ke RX7X dan PO. Nah kebetulan banget gue pas PO itu helm. Dapat juga ya. Biar ada temennya dulu pakai yang Shuriken. Ya udah, ini bikin yang gini ya. Rainbow aja. Tapi ini total modifikasi berapa ini? Ini 100 jutaan. Oh, 100 juta juga? Iya. Gokil ya, mahal juga ya. Jadi mau mundur 100 juta. Oke, tapi gue suka sama konsep tapi ini. Mungkin konsep ngabersnya itu di kalangan pemikiran anak Aerox udah beda selera. Karena kan kalau ngabers itu kan biasanya ring 17, ban biasanya di downsize semua. Betul. Ini nggak downsize ya? Enggak. Justru gue nyari gambotnya. Menurut gue lebih bagus gambot daripada di downsize. Saya juga setuju. Ya. Karena kan juga memang ada alirannya namanya Supernova kan. Supernova itu kan Aerox itu diganti kayak ukuran Lexi semua kan. Jadi lebih kecil gitu. Selera lah ya. Betul. Kalau kita seleranya yang suka gambot. Lebih demen gambot. Nggak salah juga yang kayak karena gitu lahirnya Aerox itu memang bannya harus gede, bukan kecil. Tapi nggak jelek juga kan, itu tinggal selera masing-masing. Gue ganti tuh ban yang lebih gambot kemarin. Betul. Jadi tapi sayangnya untuk di Aerox Alpha ini untuk yang ring 14 tapi innya lebar itu belum ada. Karena dia Aerox Alpha ini dibanding sama motor lo itu, lu belakang masih tromol. Kalau dia udah disc brake. Susah ya? Dia patokannya itu harus dari pelek NMAX. Nah, NMAX itu rata-rata ring 13. Nah, ring 13 itu makanya nih pakai ring 13 jadi bannya rada kecil sedikit. Bannya spakbor depannya kan pakai NMAX. Oh, lu ganti ya? Iya, jadi biar lekukan bannya sama spakbornya itu biar dapat ya? Biar dapat. Itu kan udah di review juga masih Ateng kan. Oh, cakep ya, ini udah karbon ya. Kemarin juga gue lihat joknya juga dari custom. Di review sama Ateng, ini joknya custom sendiri ya? Terus spakbor belakangnya juga dipotong ala-ala jadi tail didik, jadi kecil. Terus mountingnya juga mundur. Nah, biasanya kalau lu pakai ring 14, mounting mundur, bannya pasti mepet spakbor. Iya. Nah, ini kenapa nggak terlalu mepet? Kenapa? Karena ring 13. Oh. Belakang juga udah pakai Profender. Gue tadi sebenarnya gue lebih suka yang kayak monoshock gitu loh. Ya, kalau monoshock itu udah pasti potong sasis. Tapi susah ya? Ngerjain di mana ya kalau gitu ya? Bisa, dulu gue ngerjain. Kalau dulu namanya Custom Maxi itu ada 2 kelas. Namanya kelas Master dan kelas Daily. Nah, kelas Masternya itu motornya itu harus lebih ke advance. Nah, otomatis sudah pasti itu rubah suspensi. Oke. Ini antingan semua copot, dibuang. Terus biasanya rangka ini kena nih. Kalau ini dibuka kan ada kayak besi nih. Iya. Nah, itu dipotong biar ininya lancip. Jadi kayak lo harus bikin tail TD lagi. Iya. Tapi gue suka sih. Dulu sampai gue rubah pakai lampu R1. Kayak gitu lumayan tuh ya. Waktunya sih sebenarnya. Waktunya lebih susah. Yang bikin fiber di Indonesia yang rapi itu masih dikit soalnya. Oh. PR juga kalau misalkan nggak rapi kan bahaya. Dulu gue bikin itu di Aerox lama waktu itu. Sampai gue sampai nyari-nyari rangka yang bekas orang balap tabrakan, tapi maksudnya nggak pengok-pengok banget. Lu pakai ya? Gue pakai karena itu nanti pas dipotong belakang rangkanya itu nomor rangka kena hilang. Oke guys, ini Aerox yang gue suka banget ya dari segi konsep warnanya juga.
Airbrush-nya juga asik ya. Cakep. Ya. Ini udah tidur juga nih ya. Untuk sementara belum ada di upgrade. Sebenarnya kan gue banyak yang gue pengen tambahin di motor ini. Contohnya stabilizer, terus box CVT-nya tuh gue maunya pakai billet kayak X-Max gitu. Terus kayak shock belakangnya dipakein preload adjuster lagi. Oke. Jadi biar lebih berisi gitu. Ini sama ya, Mio sama ini ya? Motifnya sama. Motifnya sama ya? Motifnya sama karena bodinya beda, jadi tarikan apinya yang berbeda. Tapi motifnya sama. Rainbow. Nah ini emang lu konsepnya nggak pakai lebih simpel. Nah, kalau ini benar-benar motor bukan kontes, tapi untuk daily. Ini orangnya cuma ikut-ikutan aja. Iseng kan Mio aja. kan lagi naik nih. Lapar mata, pengen punya Mio gitu. Oke. Kalau di kontesan mah nggak bisa kayak gini. Ini buat udah pasti nggak daily menang. aja. Udah pasti nggak menang. Cuma catching lah. Lucu, rapi ya? Ya, dibikin motor lebih rapi. Nah, ini yang gue bilang kalau lu memang nggak mau kontesan, tapi buat daily hari-hari, tapi motornya looks-nya juga enak dilihat, ya bikinnya kayak gini-gini Bikin aja. kayak begini ya? Disesuaikan dengan budget. Mesin udah dipapor ulang. Oh iya? Iya. Habis berapa nih total? Habis hampir 16. 16 juta? Iya. Oh, lebih mahal dari harga Mio-nya anjir. Mio-nya sampah kemarin bayarin orang kalau nggak salah 4,5 juta. Oh, 4,5 juta. Anjir. Ini ada Vilano. Ya, ini Vilano. Ini Apa nih konsepnya? Arah helmet juga? lebih ke racing sih, motor retro tapi dibikin alirannya lebih ke racing. Oke. Dan lebih ke Jepang-Jepangan gitu. Dan ini custom kaki-kakinya udah lumayan ekstrim, pakai velg Vespa. Jadi dari as tengah sampai buat dudukan piringan semua custom. Oh, custom ulang. Iya. Agak PR ya berarti Nah, ya? ini kan udah pakai billet tuh, crankcase-nya udah pakai billet. Iya, ini cakep ya. Terus unholy-nya juga udah pakai preload adjuster. Oh, ini pakai Ohlins. Nah, ini udah pakai stabilizer. Wih. Nah, itu kan di Aerox kan belum ada. Terus cover filternya aja semua udah pakai billet juga. Udah bilet juga? Behelnya udah billet. Oh. Knalpot udah titanium. Iya. Ini berarti diem-diem mahal juga nih ya? Diem-diem nih ngerusak dompet juga nih, John. Habis berapa nih total nih? Albert mana ya? Kalau nggak salah ini 100 lebih dah. 100 juta juga Iya. Vilano ya? Ya 100 lebihan. Waktu Berarti- itu bisa, ini kalau nggak salah ya, kalau gue tebak ya, mungkin estimasi 130-an. 130-an? Iya, karena ini juga udah Brembo, udah pakai kokan, ini udah ada preload buat setelan di sini. Iya ya, udah Di hedon tabungnya ya. udah pakai Salaya, lampu juga ada Proji. Nih, Vilano Scooby-Doo kalah dulu. Ini lawannya Scooby-Doo ini. Lawannya Scooby-Doo Tapi nih. Scooby-Doo buka jalan. Oke guys, ini ada Vilano ya, tapi memang sini kayak geng-geng Yamaha ya. Iya. Yang terakhir ini ada 2 tak. Jadi ini Ternyata lu main 2 tak juga. sebenarnya gue main semua motor, cuma Oke. gue lebih Gue kira Matic doang. enggak. Memang gue dikenalnya dari awal taunya selalu mainnya di Matic. Matic. Jadi sebelum gue buka garasi, gue dulu punya 3 motor, John. Ush. Gue punya Honda DV, gue punya Aerox, satu lagi punya Air King. Jadi Air King itu gue modif di tahun 2019. Perkembangan motor 2 tak itu dengan jeda 5 tahun, 6 tahun itu udah berubah banget. Dulu mah pakai shock depan Bison, Iya. terus body di airbrush dikit-dikit, terus belum pakai billet-billet, belum pakai baut titanium. Itu masih oke di kontesan. Sekarang mah harus rengkes ganti billet kalau Iya. mau dimain di fashion style-nya. Kalau fashion ya ini, Iya. jadi di sini semua fashion ya guys ya, Iya. bukan buat balapan gitu. Betul. Jadi RX King itu biasanya kalau kelasnya itu ada tulisannya RX Series Fashion Modif biasanya gitu. Jadi itu enak. RX King ketemu RX King. Kalau kelasnya misalnya nggak ada RX Series Fashion Modif, masuk ya berarti di Fashion Modif. Fashion Modif itu gabung open. Jadi lu bisa lawan Ninja, bisa lu PR lawan dong. Matic. Jadi pol-polannya harus di prepare seperti itu. Dan ini pun juga belum habis-habisan sebenarnya, meskipun udah darah penghabisan tapi belum habis-habisan. Lu Ini- bingung nggak lu? Oke. Maknanya gimana tuh? Udah darah belum, udah belum sampai mati berarti kan? Iya. Masih ada sisa. Udah mati disuruh hidup lagi kayaknya. Ini konsepnya gimana nih kalau RX gini? Jadi ini sebenarnya punya customer temen gue namanya Leo. Dia warisan dari ayahnya. Tadinya dia pengen bikin motor itu ala-ala Bandung style aja, yang Oke. penting rapi. Terus dia mau pajang di ruang tamu dia, kayak bikin etalase ya. Rumahnya maklum lah kayak istana kali ya. Iya. Nah, habis itu dia beberapa kali kirimin gue budget bikin kayak Bandung style, berapa gue bilang under 100 gue bilang. Yang penting kalau Bandung style itu yang bikin rapi, tapi rengkes-rengkes standarnya semua diwarnain, dipapor ulang. Maksudnya dibikin catching lah istilahnya. Nah, terakhir dia oke,
Terus dikirimin lagi, konsep dikirimin lah motor-motor yang berbilet-biletan gitu. Ini kalau lu dikirimin gambar kayak begini, Udah beda nih. ini udah nggak cepet lagi nih, Bos. Iya. Ini bisa 200 bahkan bisa 300 kalau memang tidak ada stopnya nih. Iya. Nggak taunya dari Renkes minta bilet, bak minta bilet, blok minta bilet, head minta bilet. Tadinya karburator mau yang kehin aja yang 3 jutaan, tiba-tiba kirimin yang elektron. Udah head on lah ya. Iya, jadi gue bilang, waduh. Terus dia mau tadinya motor simple, tapi dibikinnya lebih ke norak gitu. Bukan norak ya, maksudnya rame lah Iya istilahnya. rame. Waktu itu dia kirimin Gundam. Nah, kalau kita ngomong kontesan Ereking ini balik lagi ke ya lu ke tahun 2000-an. Iya. Kontesan dulu itu pelok-pelok tuh di airbrush. Nah, karena memang ini konsepnya Gundam, ya mau nggak mau gue biar eye-catching gue airbrush Udah, aja. Oh iya, peleknya di airbrush nih guys. Iya, ini peloknya di airbrush. Cakep ya? Semua ini apa stabilizer shock, pegangan stabilizer, kupingan lampu, stang, semua ini Ini bilet. restorasi total ya? Udah bilet semua. Renkes juga udah bilet. Iya, bilet semua nih, gila. Knalpot juga dari Thailand, harganya 15 jutaan. Renkes 30 jutaan. Jadi untuk total berapa nih? 265. 265 juta buat ngebangun RX King ini guys ya. Dan ini ada yang lebih hedon dari ini sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Ini sebenarnya kalau mau di-upgrade, mau lebih keren lagi, ini Apa? ini Kurang apa? kirinya ini koplingnya jadi hidrolik. Ini belum hidrolik? Belum. Ini jadi kanannya nanti bentuknya kayak begini nih, bertabung Iya. juga, pakai 2. Ininya udah pakai fittingan kayak begini. Kalau belakangnya pakai hidrolik, terus pakai stepnya underbone, belakangnya diganti disc brake. Oh, oke. Nah, itu bikin motor pasti lebih padat. Padat ya, cakep ini. Wah, udah dibilet semua nih ya. Iya, karburator juga ada elektron. Oh, iya. Ini juga ada bilet. Dibilet Ini semua. juga ada bilet. Ini juga ada bilet. Full ya? Rangka juga udah dicat. Wah, ini nggak ada yang lepas nih ya. Arem juga ada bilet. Udah semuanya nih, ganti baru semua nih. Iya, cuma stepnya aja masih bawaan standar. Ini bawaan standar nih. Iya, cuma injekannya aja diganti Lu pakai yang gantinya ya? Virago kalau nggak salah. Oke. Oke. Sampai pedok-pedoknya aja bilet. Knalpotnya Thailand nih. Knalpotnya Thailand DBS. Berapa lama kemarin ngebangun ini? 1 bulan 15 hari. Oh, cepet ya? Cepat. Karena waktu itu yang lama itu cuma nunggu blok. Oh, nunggu blok. Karena blok itu benar-benar PO. Renkesnya kebetulan nggak PO, tinggal ada satu-satunya waktu itu gua ambil. Bisa nyala nggak sini? Bisa. Coba, gue pengen denger suara. Ntar ya, gua panggil. Coba ya. Mesinnya udah gampang. Ampun. Cakep ya? Gue boleh naikin nggak? Boleh. Cobain ya. Nah, ini sana. Edit Willy. Nanti pasti langsung ada yang komen. Bang, beli RX King bang. Gitu. Aduh, semua suruh beli, anjir. Wah. Sampai standar miringnya aja udah bilet. Oh iya, bener ya semua bilet ya? Iya, jadi dibikin konsepnya bener-bener kayak robot. Iya, cakep ya. Jadi nggak kayak motor jambret gitu ya? Iya. Jadi motor mewah nih. Oke. Ini nomor 12 tadi gue lihat ya. Ya, 012. 012. Berarti udah motor ke-12. Ada 14. total 14 motor nih ya. Motor. Oke. Kalau punya 5 juta bisa nggak kalau lu? Bisa dong. Bisa. Mau nomor berapa? Bikin apa tuh kalau 5 juta nih? Udah rapiin aja motor lo. Yang aerox. Yang aerox, ya. Dibikinin konsepnya biar lebih mateng. Oke guys, nanti kita akan ngobrolin lagi. Setuju atau enggak? Aerox tetap digarap. Komen dulu ya. Oke. Terima kasih Om Tato ya. Ya, Next oke. project apa nih? Wah, Aerox saya lagi tadi bilang. Next project Aerox dulu. itu yang diincer. Iya. Next projectnya seperti apa? Nanti ini ya, gue pinjam motornya buat bikin itu ngabers. Boleh. Setuju nggak bikin lagu ngabers? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Buat ngabers-ngabers, komen, share, kita support terus. Oke? Yang penting jangan lawan arah. Lu lawan arah nggak? Enggak. Enggak. Tapi enggak kalau nggak kelihatan. Jangan gitu Oh, dong. iya. Iya, saya nggak lawan arah Oh, gitu iya. dong. Oh, iya. Kalau Oke guys. Jadi ulang. Iya, nggak apa. Habis ini kita mau ngobrolin konsep lagi. Oke? Siap. Nanti kita ngobrol lagi. Gitu. Iya, kameramennya nungguin apa nih?
Oke, kalau gitu kasih ide juga next kita mau bikin konten apa, ke tempat siapa lagi ya. Komen dulu, komen atau DM Instagram gue. Alright, Ricardo signing out, Om Tato signing out. Gerak.